Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Di video kali ini kita akan membahas tentang penahanan ijazah atau akta lahir sebagai jaminan kerja yang biasanya dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Biasanya perusahaan swasta, bank dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan menahan ijazah atau akta lahir sebagai jaminan kerja. Nah, kejadian ini juga menimpa pada S. Si S ini bekerja di salah satu perusahaan outsourcing dan salah satu syarat untuk bekerja di sana adalah menyerahkan surat berharga atau dalam hal ini ijazah maupun akta lahir sebagai jaminan kerja di perusahaan tersebut. Nah, si S ini kemudian menyerahkan akta lahirnya untuk ditahan oleh perusahaan. Setelah 2 minggu dia bekerja di sana, ternyata dia tidak merasa cocok dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk resign. Tapi perlu diketahui bahwa ternyata selama 2 minggu dia bekerja di sana, S ini belum menandatangani perjanjian kerja atau kontrak kerja apapun. Artinya bahwa ya dia hanya serahkan aja akta lahirnya ke perusahaan tanpa ada tanda tangan perjanjian kerja. Nah, pada saat si S ini meminta kembali jaminannya atau meminta kembali akta lahirnya itu ke perusahaan, perusahaan tidak mau mengembalikan akta lahirnya dan malah meminta si S ini untuk membayar denda sebesar Rp2.500.000. Nah, pertanyaan dari S ini adalah apakah perusahaan boleh melakukan penahanan atau boleh menahan ijazah pekerja begitu ya dalam perusahaan, dan bagaimana posisinya si S ini secara hukum? Apakah dia harus membayar dendanya atau harus bagaimana? Nah, mengenai tindakan perusahaan menahan ijazah atau akta lahir, sebenarnya tidak ada aturan yang jelas gitu ya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai boleh atau tidaknya perusahaan menahan surat berharga milik pekerja. Sehingga biasanya kita mengacu pada penyerahan jaminan ini atau penyerahan akta lahir maupun surat ijazah ini berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi biasanya kan perusahaan akan bertanya kepada si calon pekerja, kamu mau bekerja di sini dengan syarat menyerahkan ijazahmu atau akta lahirmu sebagai jaminan atau tidak. Apabila pekerja ini atau calon pekerja ini mengatakan iya tidak masalah, maka mereka akan membuat dalam perjanjian secara tertulis, menandatanganinya dan kemudian pekerja ini masuk begitu ya. Tapi kalau memang tidak, ya berarti pekerjanya tidak jodoh dengan perusahaan tersebut dan dia mencari pekerjaan di perusahaan yang lain. Nah, sebenarnya ada beberapa hal penting yang harus diingat oleh para pencari kerja, secara khusus bagi fresh graduate gitu ya, yang lagi panas-panasnya atau yang lagi semangat-semangatnya untuk mencari pekerjaan. Yang pertama, pastikan ketika kalian sudah diterima dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah perusahaan, pastikan kalian sudah menandatangani kontrak kerja atau perjanjian kerja sebelum memulai bekerja gitu ya. Jangan karena terlalu senang karena sudah diterima kerja, terus lupa dengan keamanan diri sendiri sebagai seorang pekerja. Nantinya kalau ternyata di depannya ada permasalahan atau ada problem yang timbul, nanti akan menjadi kesulitan bagi kalian sendiri sebagai seorang pekerja. Nah, yang kedua, pastikan sebelum menandatangani pekerjaan, kalian sudah membaca isi perjanjian kerja tersebut dengan detail. Kenapa? Karena manajemen perusahaan atau perwakilan dari perusahaan, biasanya HRD ya, mereka itu hanya menjelaskan hal-hal penting mengenai kepentingan dari perusahaan. Tapi mengenai kepentingan dari pekerja itu sendiri, mereka akan cenderung pasif gitu ya, mereka akan cenderung diam dan meminta untuk pekerja ini sendiri yang bertanya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya atau bertanya secara detail apa yang memang menurut kalian tidak jelas atau membingungkan di dalam isi perjanjian tersebut. Secara khusus mungkin tentang jaminan kerja yang tadi ya berupa akta lahir ataupun ijazah. Nah, banyak yang bertanya ya, kenapa sih harus ribet sebegitunya gitu ya? Kan yang penting perusahaannya beneran ada, beneran eksis, terus penjelasannya jelas dari HRD dan ya sudah selesai gitu ya. Nggak ada kebohongan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya perlu atau sangat penting ada perjanjian kerja dan membaca isi perjanjian kerja itu. Karena yang pertama, supaya ada kepastian hukum dan ada dokumen yang dipegang oleh kedua belah pihak gitu ya. Pekerja memegang perjanjian kerjanya dan perusahaan juga memegang janji dari si pekerja tersebut. Nah, kenapa negara kita ini adalah negara hukum gitu. Apabila ada masalah ke depannya, ada masalah yang muncul, segala sesuatu itu harus dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana bisa kita membuktikan sesuatu atau bagaimana bisa kalian
membuktikan bahwa kalian bekerja di perusahaan tersebut tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Yang kedua, supaya terhindar dari segala macam penipuan. Contohnya seperti kisahnya si S tadi ya, yang dia sharingkan sebelumnya gitu ya. Dia belum tanda tangan perjanjian apapun, dia belum menandatangani kontrak apapun, tapi dengan berani dia menyerahkan jaminan, dia menyerahkan akta lahirnya, dan akibatnya ketika dia tidak cocok, perusahaan pun meminta dia untuk membayar denda begitu ya. Jangan sampai perusahaan melakukan tindakan seenaknya kepada pekerja, dalam hal ini memutus kontrak ataupun apapun gitu ya, tanpa memenuhi kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, khusus untuk kalian yang bekerja di perusahaan outsourcing, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan ada perjanjian tertulis atau kalian sudah menandatangani perjanjian tertulis antara kalian pekerja dengan perusahaan outsourcing atau kita sebut aja perusahaan X gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah membaca dan kalian sudah menandatangani dan kalian sudah memegang perjanjian tertulis tersebut. Yang kedua, karena kalian ini akan masuk ke perusahaan Y untuk bekerja di sana, jadi perusahaan X ini hanya menyediakan orang gitu ya, menyediakan jasa pekerja, dan kalian ini, jasa kalian akan dipakai oleh perusahaan Y. Nah, karena kalian akan masuk ke perusahaan Y ini untuk bekerja di sana, maka kalian juga harus berani untuk bertanya kepada perusahaan X apakah ada perjanjian tertulis antara perusahaan X dan perusahaan Y. Kenapa kalian harus bertanya seperti itu? Karena pada prinsipnya perusahaan outsourcing atau perusahaan X ini adalah perusahaan yang hanya menyediakan pekerja atau menyediakan jasa pekerja untuk perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membutuhkan jasa kalian gitu ya. Sedangkan perusahaan Y adalah perusahaan yang hanya sebatas memakai jasa kalian sebagai pekerja. Jadi nantinya perusahaan Y ini akan membayar kepada perusahaan X atau dia akan membayar jasa kalian itu kepada perusahaan X, baru kemudian perusahaan X ini yang membayarkan gaji kalian atau upah kalian begitu ya. Sehingga sangat penting untuk memastikan apakah memang benar ada perjanjian secara tertulis antara perusahaan X dan perusahaan Y. Karena apabila perusahaan Y tidak mengakui atau tidak ada perjanjian tertulis dan ada celah hukum di sana, maka perusahaan Y bisa saja menyangkali bahwa dia bekerja sama dengan perusahaan X dan dia tidak membayar perusahaan X ini. Akibatnya apa? Akibatnya kalian pun tidak dibayar oleh perusahaan X ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan bagaimana bila perusahaan ini tidak mau mengembalikan ijazah atau akta lahir kalian gitu ya. Nah, apabila ada perjanjian, sebenarnya apabila ada perjanjian kerja yang kalian tanda tangani bersama atau yang kalian sepakati bersama, maka segala sesuatu yang dilakukan baik oleh pekerja maupun pada perusahaan itu harus berdasarkan perjanjian kerja yang sudah kalian tanda tangani. Apabila salah satu melanggarnya, maka bisa diselesaikan dengan cara mediasi, atau kalian kalau memang gagal ya mediasinya, kalian bisa menggugat salah satu pihak ini karena mereka ini telah melakukan wan prestasi atau karena salah satu pihak ini telah melakukan wan prestasi gitu ya. Tetapi bagaimana dengan mereka atau secara khusus mungkin nasibnya sama seperti S ini yang belum ada tanda tangan perjanjian kerjanya dan tidak ingin meneruskan pekerjaan tersebut, tetapi malah diminta untuk membayar denda pada saat ingin mengambil jaminannya atau mengambil akta lahir ataupun ijazah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada dua langkah yang bisa dilakukan apabila memang ijazah atau akta lahir kalian ini ditahan oleh perusahaan dengan kondisi perusahaan ini tidak menerbitkan atau tidak mengeluarkan perjanjian tertulis seperti yang disepakati gitu ya. Yang pertama adalah lakukanlah mediasi. Mintalah kepada Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan, menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Laporkan aja atau laporkan saja dulu ke Disnaker ini bahwa perusahaan X ini telah mempekerjakan tanpa ada perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani sebelumnya. Karena sebenarnya secara jelas atau sudah sangat jelas perusahaan outsourcing ini melanggar ketentuan atau aturan berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gitu ya. Jadi yang pertama ya lakukan aja dulu mediasi. Dan yang kedua, laporkan apabila memang mediasi ini tidak terjadi ya atau tidak ada jalan keluarnya, perusahaan ini tetap ngotot, dia minta meskipun dia tahu bahwa dia melanggar perjanjian, dia melanggar aturan pasal 66 dan lain sebagainya, tapi dia tetap ngotot untuk tetap minta dendanya, maka langkah kedua yang bisa diambil adalah laporkan saja tindakan perusahaan ini atas dasar tindakan penggelapan dan atau pemerasan ke kantor polisi gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan bahwa pidana ini adalah upaya hukum terakhir. Saran saya sebenarnya agar masalah ini bisa diselesaikan secara musyawarah,
si pekerja ini bisa meyakinkan atau bisa memberitahukan kepada si perusahaan X ini bahwa ada pasal nih yang sebenarnya kamu langgar gitu ya, ada pasal yang sebenarnya kamu ini melanggar ketentuan dari perundang-undangan, sehingga ini bisa diselesaikan secara musyawarah. Biasanya kalau perusahaan sudah mengetahui dan sudah melihat bahwa mereka memang melakukan pelanggaran, mereka juga akan mau untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik atau secara mediasi. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga ini bisa membantu si S dalam menyelesaikan permasalahannya dan juga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan informasi yang aku bagikan bukan informasi murahan. Oke, salam keadilan.